kesempatan kali ini saya Sri Mulyani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang kebetulan dia merupakan santri dari Pondok Pesantren Darul Fatihah, Bantul, Yogyakarta. Sejak Desember 2019 lalu, virus corona atau COVID-19 menjadi monster bagi kita semua. Virus yang sangat cepat menular dan mematikan itu menggeparkan masyarakat di seluruh dunia. Salah satu kebijakan atau strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi virus tersebut adalah menerapkan sistem lockdown atau karantina wilayah. Setiap kebijakan atau strategi tentu saja memiliki dampak bagi masyarakat. Akan tetapi dampak tersebut berbeda-beda tergantung siapa yang mengalami dampak tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya. Apa sih dampak lockdown bagi santri di pondok pesantren? Untuk itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu teman saya. Kebetulan ini dari Pondok Pesantren Darul Fatihah, Bantul, Yogyakarta. Benar kan? Iya, benar. Ya, sebelumnya perkenalkan, ini namanya Mbak Fatma. Assalamualaikum Mbak Fatma. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin tahu dan mungkin teman-teman juga ingin tahu kan, apa sih dampak lockdown bagi santri? Karena notabene ya, yang kita tahu santri itu memang kesehariannya itu di dalam pondok gitu, tidak keluar-keluar. Bahkan ketika ada lockdown pun saya mikirnya tidak berpengaruh apa-apa gitu. Tapi kita nggak tahu nih dampak lockdown ini berpengaruh apa enggak ya Mbak. Sekarang kita langsung aja deh tanya. Menurut Mbak Fatma nih, bagaimana sih pandangan Mbak Fatma mengenai sistem lockdown yang diterapkan di Indonesia untuk menghadapi COVID-19? Menurut saya, kebijakan pemerintah Indonesia ini sudah sangat tepat. Tetapi untuk masyarakatnya, untuk menaati peraturannya itu loh yang masih belum maksimal. Belum bisa menerapkan protokol kesehatan keseluruhan ya. Terkadang ada yang taat, ada yang tidak begitu. Nah, kalau kita bisa lihat nih, kita pandang dari zaman dahulu, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu juga pernah ada virus atau wabah yang bernama taun. Nah, pada masa itu Khalifah Umar bin Khattab hendak berpergian ya ke negeri Syam. Tetapi di saat beliau mendengar kabar bahwa di daerah Syam itu ada wabah taun itu, jadi beliau membatalkan niatnya kepergiannya itu untuk pergi ke sana. Karena beliau juga mengingat bahwa Nabi juga pernah bersabda yang artinya, apabila kamu mendengar suatu wabah di daerah tersebut, maka jangan kamu dekati, dan apabila di daerah kamu terjadi wabah, maka kamu tidak boleh pergi dari daerah tersebut. Jadi jangan memasuki kota yang terkena wabah gitu ya? Iya. Itu hadis itu mungkin maknanya dalam sekali ya, karena nanti mungkin berhubungan dengan isolasi nggak sih ya? Kita lanjut Mbak Fatma, coba lanjut. Iya. Di situ juga ada gubernur yang berinisiatif memiliki kebijakan untuk melakukan penelitian. Iya, penelitian bagaimana caranya untuk menghilangkan wabah tersebut. Nah, setelah melakukan penelitian, gubernur yang bernama Amr bin As itu menerapkan hasil penelitiannya dengan memisahkan antara orang yang sakit dan orang yang sehat. Nah, alhamdulillah perlahan-lahan cara itu dilakukan dan alhamdulillah berhasil. Oh, jadi tadi Khalifah Umar bin Khattab hendak pergi ke Syam, kemudian beliau mengurungkan niatnya karena mengingat hadis tersebut. Nah, mungkin itu sesuai ya dengan sistem lockdown yang diterapkan di Indonesia, apa yang diterapkan oleh Gubernur Amr bin As gitu, yaitu memisahkan antara yang sakit dengan yang sehat gitu. Jadi tadi perlahan-lahan virusnya hilang. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata teman-teman, virus COVID-19 atau virus corona ini ternyata bukan
yang pertama di dunia ini. Jadi pada zaman dahulu, pada masa Khalifah Umar bin Khattab pun sudah ada wabah yang bernama taun, dan itu bisa hilang sama sekali karena kebijakan dari Gubernur Amr bin As tadi. Baik Mbak Fatma, untuk selanjutnya nih Mbak Fatma, apa sih dampak lockdown bagi santri dan juga bagi pondok pesantren? Ya, dampaknya itu begini. Jadi kita kan setiap tahunnya memiliki acara besar ya, yang sangat ditunggu-tunggu oleh santri, semua santri. Dimana itu orang tua kita menghadiri acara tersebut dan menyaksikan kita tampil semaan global. Itu biasanya dilaksanakan pada akhir tahun ya, tapi sekarang dibatalkan. Iya. Ya, acara pengajian, acara memperingati Maulid Nabi, Nuzul Quran itu juga dibatalkan. Juga kita kan biasanya ada ya masa-masa kunjungan orang tua. Oh, jadi dikunjungi gitu ya biasanya? Iya, biasanya. Nah, ya ada kayak gini jadi tidak lah. Jadi tidak dikunjungi. Iya, ya gitu. Dan juga biasanya kita berjamaah bersama warga dan sekarang tidak. Oh gitu. Jadi memang masih di sekitar sini juga ditutup seperti itu Mbak ya? Iya, tidak boleh bersama-sama warga sekitar. Oh baik, memang jadi ternyata teman-teman meskipun di pondok pun yang notabene kita tahu setiap harinya di dalam, itu lockdown itu memiliki dampak dan juga memberikan dampak yang besar juga bagi santri dan juga pondok pesantren tentunya. Baik Mbak, untuk pertanyaan terakhir Mbak, apa sih kebijakan dari pondok pesantren dengan adanya wabah dan juga sistem lockdown? Kebijakan dari ustadz-ustadzah kami begini, untuk membatasi akses keluar para santri. Ya, santri tidak diperkenankan keluar untuk urusan yang tidak penting lah. Ya sebenarnya ya aturannya tidak boleh. Iya. Ya, tapi juga untuk ini diperketat lagi gitu ya? Ya diperketat lagi. Tapi kalau ada kepentingan mendadak yang sangat mendesak gitu, itu dibolehkan. Ya seperti kita untuk mencari sayur-sayuran, kebutuhan pokok lah. Itu kan ya kalau nggak makan gimana? Ya, masa tidak masak gitu ya? Iya. Gitu. Terus juga kebijakan di sini juga setiap 2 hari sekali menerapkan penyemprotan disinfektan. Alhamdulillah. Rutin itu. Rutin. Terus juga pengecekan suhu tubuh itu setiap hari. Terus penyediaan cuci tangan di setiap sudut ya tentunya. Antiseptik juga pembagian masker. Ya. Ya begitulah. Untuk selanjutnya nih Mbak, karena kan mungkin saya juga mendengar dari beberapa pondok itu memang dia seluruh santrinya itu dipulangkan. Nah untuk di pondok ini sendiri seperti apa? Ya kalau di pondok sini ini karena wabahnya ya semakin beginilah keadaannya. Yang untuk daerah jauh ya, yang seperti di Jepara, di Solo, di Magelang itu pada bulan Maret sudah dipulangkan. Oh sudah dipulangkan? Ya, tetapi untuk yang daerah dekat yang beda padukuhan itu tetap di sini, tetapi akan dipulangkan pada tanggal 18 Mei. Oh jadi nanti semuanya pulang semua gitu ya? Iya, pada tanggal itu pulang semuanya. Baik teman-teman, jadi itu tadi adalah dampak lockdown dan juga kebijakan dari Pondok Pesantren Darul Fatihah Bantul Yogyakarta tentang adanya sistem lockdown dan juga adanya wabah COVID-19 ini. Nah, kita berharap ya, kesimpulannya adalah memang sistem lockdown ini memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh elemen masyarakat, baik itu anak-anak sampai orang tua, semua merasakan dampak dari lockdown ini. Nah, kita harus selalu berusaha dan berdoa agar wabah ini segera berakhir dan kita bisa berjalan dan melaksanakan aktivitas kembali seperti biasanya dan tanpa rasa takut mungkin ada penularan penyakit dan lain-lain. Jadi saya menghimbau bagi teman-teman semuanya agar kita selalu mematuhi protokol kesehatan dan jangan ngeyel, kita tetap di rumah saja. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya tanpa rasa takut dan dengan tenang.
Mungkin itu saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Fatma yang telah berkenan untuk saya wawancarai pada siang hari ini. Cukup sekian, banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.